Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing today? I hope you're fine. In this meeting, we are still studying chapter 4 and the material for today is noun phrase and also word order. Then, what is noun? Kata benda itu apa sih dalam bahasa Inggris? Yang termasuk dalam kategori kata benda yaitu things, plants, animals, and humans. Yang pertama, dari things atau benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu book, cake, food atau drinks, makanan, minuman, itu semuanya termasuk ke dalam kategori noun dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, dari plants atau tumbuhan, contohnya flowers and vegetables. From animals, the example is rabbit and panda. And the last one is humans, manusia atau orang. Dalam bahasa Inggris itu termasuk ke dalam kategori noun. Contohnya yaitu boy or girl, and students, teacher, mother, father, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kata benda. Dan untuk materi hari ini yaitu noun phrase, frase kata benda. What is the function of noun phrase? Apa sih fungsinya dan kapan sih kita membutuhkan frase kata benda ini? Well, you need to use noun phrase when you want to describe noun, saat kalian ingin mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. Dijelaskannya dengan menggunakan apa? Yaitu with one adjective or more. Dideskripsikan kata bendanya tersebut dengan menggunakan satu kata sifat atau boleh juga lebih dari satu. For example, Nisa Sabian is a girl. Girl ini adalah kata benda ya. Nah, kalau kita mau mendeskripsikan lebih lengkap lagi, Nisa Sabian itu perempuan yang seperti apa sih? Maka di sini kita membutuhkan kata sifat atau adjective. Contoh misal, adjective yang kita gunakan adalah beautiful, cantik. Nisa Sabian itu perempuan yang cantik. Maka bahasa Inggrisnya kita taruh dulu adjective atau kata sifatnya. Jadi, beautiful girl, perempuan yang cantik. Ingat-ingat ya, kalau dalam struktur bahasa Inggris yang disebutkan adalah kata sifatnya dulu, adjektifnya dulu, baru kata benda yang diterangkan. Di sini, girl sebagai noun atau kata benda yang dijelaskan dan beautiful sebagai adjektif atau kata sifat yang menerangkan si girl-nya tersebut. Beautiful girl ini sudah bisa disebut sebagai noun phrase atau frase kata benda. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendeskripsikannya dengan menggunakan lebih dari satu kata sifat? Nah, boleh-boleh saja. Contoh, kita tambah satu lagi kata sifatnya yaitu yang, masih muda. Nisa Sabian perempuan yang cantik dan masih muda. Maka jadinya beautiful young girl. Girl-nya sebagai noun, kata benda, yang sebagai adjective yang digunakan untuk menjelaskan si girl-nya ini, dan beautiful-nya juga sebagai adjective. Untuk penempatan kata sifat atau adjektif mana dulukah yang harus kita letakkan, maka itu tidak bisa seenaknya. Ya, kita tidak boleh menyebut young beautiful girl karena sudah ada aturannya. Aturan penempatan kata sifat yakni word order. Word order is the order of adjectives used to describe a noun, yaitu susunan kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Pertama, yang biasa diletakkan di depan kata benda dalam bahasa Inggris yaitu biasa diawali dengan menggunakan determiner. Determiner ini berfungsi untuk menentukan
atau membuat kata benda itu lebih spesifik dan juga menunjukkan jumlah kata benda tersebut. Contohnya, contoh dari determiner adalah a atau an, a book, berarti satu buah buku. Nah, itu adalah yang biasa diletakkan di paling awal. Lalu, yang kedua adalah kata sifat yang masuk ke dalam kategori opinion atau opini seseorang terhadap benda atau terhadap orang lain. Contohnya, beautiful, handsome, nice, bad, smart, or delicious. Nah, kata delicious ini contohnya lezat ya. Bagi orang yang suka makanan pedas, dia bisa bilang, spicy food is delicious. Tapi, kalau orang yang tidak suka pedas, maka opininya sudah otomatis berbeda. Dia bisa bilang, spicy food is not delicious. Ini adalah kategori adjective atau kata sifat yang pertama, yakni opinion. Yang kedua adalah adjective, kata sifat yang termasuk dalam kategori size atau ukuran. Contohnya, big, small, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adjective dalam kategori age atau umur. Contoh, young, old, new, antique, modern, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk orang atau juga untuk mensifati kata benda yang lain. Nomor 5, adjective yang termasuk dalam kategori color atau warna. Nah, bisa disimak warnanya ya. Lalu yang keenam, adjective yang termasuk dalam kategori nationality atau origin, asal negara. Contoh, Indonesian berarti orang tersebut atau benda tersebut berasal dari Indonesia, atau American, Korean, Chinese, Japanese, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu kata sifat, adjective yang termasuk dalam kategori material, bahan. Benda tersebut terbuatnya dari apa? Contoh, gold terbuat dari emas, silver terbuat dari perak, atau wooden terbuat dari kayu. Nah, ini adalah susunan kata sifat atau word order yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda yang posisinya di sini sebagai head atau sebagai fokus utama. Nah, ini contoh kata bendanya. And now for the example. Mari kita terapkan contoh penggunaan word ordernya ya. Di sini noun atau kata bendanya adalah chair. Kita mau mendeskripsikan dari si chair ini. Contoh, kursi kecil yang terbuat dari kayu. Nah, kursi kecil yang terbuat dari kayu ini berarti yang pertama kata sifat yang digunakan adalah kecil. Kecil termasuk ke dalam kategori adjective size, ukuran. Nah, terus yang kedua, ada juga yang terbuat dari kayu, berarti ini material, bahannya. Antara size dan material yang harus diletakkan terlebih dahulu adalah adjective, kata sifat yang berkategori size. Jadi small-nya dulu yang kita taruh, baru setelah small kita letakkan adjective yang kedua yaitu wooden, terbuat dari kayu. Yang terakhir adalah noun atau kata bendanya. Jadinya small wooden chair, kursi kecil yang terbuat dari kayu. Lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan satu lagi adjektifnya, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Contoh kita tambah dengan warna coklat. Kursi kecil yang terbuat dari kayu dan berwarna coklat. Berarti ini adjektif yang termasuk ke dalam kategori color. Jadi yang kita letakkan size-nya dulu, kecil. Lalu yang kedua adalah color-nya, warnanya, yaitu coklat, brown, dan yang terakhir adalah materialnya, terbuat dari kayu, wooden. Ini adalah 3 kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda chair. Noun-nya sebagai head, di sini sebagai
fokus utamanya. Small brown wooden chair. Ini adalah noun phrase atau frase kata benda. Kalau kalian disuruh menganalisa jenis adjective atau word ordernya, maka small di sini sebagai size, brown sebagai color, wooden material, dan yang terakhir sudah pasti noun. Kata yang terakhir dalam noun phrase atau dalam frase kata benda sudah dipastikan dia adalah noun. Untuk jenis soalnya, jenis soal yang keluar dari materi noun phrase ini, 1. Bisa saja kalian disuruh untuk translate to English, menerjemahkan frase kata benda dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Contohnya, gadis cantik yang tinggi. Nah, di sini sudah ada 2 kata sifat, cantik dan juga tinggi. Maka, jadinya beautiful tall girl. Beautiful-nya dulu sebagai opini, tall yang kedua sebagai size, dan girl-nya di sini yang terakhir sebagai noun atau kata benda yang sedang dideskripsikannya. Contoh kedua, sepatu baru hitam yang bagus. Artinya ada 3 adjektif yang digunakan, baru, hitam, dan bagus. Nah, dari 3 kata sifat ini, manakah yang kita taruh lebih dulu? Nah, yang kita letakkan terlebih dahulu adalah bagusnya ini sebagai opinion. Yang kedua, yaitu new sebagai age atau umurnya. Lalu yang ketiga, hitam, black sebagai color. Jadinya nice, new, black shoes. Lalu, jenis soal yang kedua bisa saja kalian diminta untuk analyze the word order. Di dalam soal sudah disediakan noun phrase-nya dan kalian tinggal menganalisa word order-nya itu termasuk kategori apa saja. So, beautiful old building. Beautiful ini adalah kategori opinion, old kategori age, dan kata yang terakhir sudah pasti noun. Untuk jenis soal yang ketiga, yaitu choose the correct noun phrase. Kalian diminta untuk memilih susunan noun phrase yang benar. Misal, di soal yang diminta adalah frase kata benda yang terdiri dari size, material, dan noun. Kata benda ini dideskripsikan dengan menggunakan ukuran dan juga dengan menggunakan bahannya yang terbuat dari apa. Nah, di pilihan A, B, C, D dalam soal, frase kata benda manakah yang kategorinya, word ordernya sudah sesuai dengan permintaan dalam soal? Contoh yang A, small white rabbit, kelinci kecil yang berwarna putih. Apakah ini sudah sesuai dengan kategori ini? Atau pilihan kedua, small gold ring, cincin kecil yang terbuat dari emas. Nah, jawaban yang betul yang sesuai dengan word order pada soal size, material, dan noun yaitu adalah yang B, small sebagai size, gold terbuat dari emas sebagai material, dan ringnya di sini sebagai noun atau kata benda yang sedang dideskripsikan. Okay, that's all for today. See you next week. Assalamualaikum.